orang pantat kita rada keringetan, ya, ini belahan pantatnya kayak berbunyi gitu, kayak berbunyi, kan dia ragu, bunyi kentut angin apa bunyi pantat nempel itu karena keringetan, ya, bikin ragu nggak itu? Bikin ragu. Nah, maka disuruh tetapin sama Nabi, tinggalin yang ragu, tetepin yang kagak ragu. Oh, itu kagak kentut, ya, maka nggak dianggap batal. Dalam kaidah fikih, keyakinan itu tidak bisa menghilangkan keraguan. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Yakin itu kagak bisa menghilangkan keraguan. Jadi tetepin dulu tuh, ya. Kadang kita kalau lagi sholat Pak, kan ada yang ganggu setannya. Apa nama setan kalau lagi sholat? Nama setannya apa? Dasim. Dasim Pak, setan gangguin rumah tangga orang kok, dasim. Sarkasif lagi. Khonzab. Ya, ingat-ingat tuh. Setan yang suka gangguin kita sholat, mau takbir niatnya kagak nyampe-nyampe, Allah. Ada yang begitu kan ya? Di sini masih ada yang begitu? Nah, ayo mantepin niatnya, Allahu Akbar sekali udah, jangan berkali-kali. Ya. Itu lagi digodain setan khonzab namanya. Ya. Termasuk tadi dia tuh lupa rakaat sholat itu. Ya, orang pikirnya kemana-mana, lagi digodain setan. Ya, pokoknya yang bikin kita ragu-ragu dalam sholat itu lagi digoda sama setan khonzab. Beda lagi kalau orang yang wudu, di wudu kadang kita suka ragu-ragu juga kan? Ya, itu ada setannya lagi Pak. Kata Imam Ghazali itu setannya namanya walhan. Ya, walhan yang suka gangguin kita wudu kalau kita mungkin lupa tadi udah ngusap kepala apa belum ya? Begitu, ya. Atau niatnya juga kagak nyampe-nyampe. Nah itu lagi digoda kita sama setan. Makanya wudu kemudian sholat apa? Wudu bener-bener hatinya dimantepin biar yakin kalimatnya pada sampai lillahi ta'ala. Mantep tuh kalau lillahi ta'ala. Yang ragu-ragu lagi udah, ya. Itu dalam hal fikih ibadah kita. Bisa juga dalam hal muamalah. Ya, dalam kehidupan kita nih antar manusia, tetangga dan lain sebagainya, jual beli dan lain sebagainya. Kalau kita ada keraguan-raguan, tinggalkan yang ragu, mantepin yang tidak ragu. Intaha, selesai pembahasannya atau selesai hadisnya. Wasyubuhatu, sekarang kita masuk bahasan syubhat. Wasyubuhatu, dan bermula syubhat. Apa itu yang dinamakan syubhat? Atau sesuatu yang tidak jelas atau samar atau remeng-remeng, tidak ketahuan halalnya dan ketahuan haramnya, di tengah-tengah ini. Kullu syai'in, segala sesuatu tatasyakkaku, engkau ragu-ragu fihi, di dalamnya atau padanya, wa tataraddadu, dan engkau bimbang fi kaunihi, dalam keadaannya, halalan halal atau haraman atau haram. Ragu-ragu, ini halal apa haram ya? Ini halal apa haram ya? Itu namanya apa? Syubhat. Syakkan wa taraddudan, secara keraguan-raguan dan kebimbangan, yansha'u an asbabin muta'aridatin, yang tumbuh ya, atau yang berasal, yansha'u yang berasal, an asbabin muta'aridatin, dari sebab-sebab atau alasan-alasan muta'aridatin yang bertentangan, yang ada di dalam hati kita. Nah, contoh Pak nih, kita punya teman kita nih emang selalu menang kalau main judi misalnya. Ya. Besok kita sih nggak ngeliat secara langsung dia main judi, cuma kata orang-orang ini dia kalau main judi menang mulu. Gitu. Tiba-tiba ketemu sama kita dibagi duit, dibagi pulsa, gocap. Kira-kira duitnya diambil apa enggak? Diambil. Kalau melihat hukum asalnya yang kita terima itu duit, halal apa haram? Halal. Hukum asalnya nih, terima duitnya tuh. Ya. Kan kita nggak lihat langsung dia lagi habis main judi, ya nggak? Ya, bisa aja dia habis jual ayamnya, apa jual apanya, kan kita nggak tahu ya.
Nah tapi kan ragu-ragu karena ngeliat orangnya. Ini orang kalau main judi menang mulai jangan-jangan duit. Nah kita kan masuk gitu, jangan-jangan ini duit habis menang main judi nih, gitu kan? Karena ragu-ragu kan? Tuh, nah keraguan-raguan itu di sini dijadi seuson. Habisnya orang emang sering main judi, emang bukan seuson, emang dia mulu orangnya. Ini kata Imam Al-Haddad, apa kata beliau? Fama kana minasyubuhati, dan apabila adanya subhat itu asluhu al-hilu, asalnya adalah halal. Tadi duitnya dikasih itu duitnya halal itu Pak. Ya, duitnya halal. Kita jangan melihat orangnya dan pencariannya dulu. Yang dikasih duitnya halal. Summa tara asyakku, kemudian yang tadi saya terima hal itu, summa tara kemudian muncul dalam hatinya asyakku, keraguan. Begitu diterima duitnya kan? Gua terima duit, gua ambil aja nih, belum tahu ini duit dari mana gitu ya, boleh apa gitu. Fi tahrimihi, dia ragu apa di dalam keharamannya. Apa kata Imam Al-Haddad? Fa yajuzul akhdhu fihi, maka boleh dia mengambil bil asli pada hukum asalnya. Kalau melihat duitnya itu halal, boleh kita ambil ya. Tapi kita kalau ragu-ragunya ya orang jangan duit habis menang judi dia. Nah, ragu-ragunya begitu. Nanti di sini dijelasin. Wal wara'u an hadhihi syubhati fadilatun muhimmatun, dan wara' menjauhkan diri ya, dari sesuatu yang dosa. An hadhihi syubhati, dari syubhat ini, fadilatun muhimmatun, adalah keutamaan yang sangat penting. Jadi kata Imam Haddad kasih nasihat, lebih baik jangan diambil itu duit karena punya sifat apa? Waro. Meskipun secara hukum asal itu duit halal. Bahkan kita agak melihat langsung dia main judinya, ya kan? Itu kan tadi cuma suuzon doang kata Wahadi tadi. Suuzonnya kita jajan habis main judi, begitu ya. Karena kita belum pernah melihat secara langsung dia main judi. Duitnya kita ambil secara hukum asalnya apa? Halal, kita ambil. Tapi kalau mau waro, pengen hati-hati karena tadi suuzonnya, jangan-jangan iya nih duit. Nah, diterima, makasih ya, dibalikin lagi misalkan. Nah jadi masalah itu hak kita. Jarang Bu. Hah? Jarang. Nah sekarang sebaliknya, wa ma kana minasyubuhati, dan apabila ada dari yang syubhat itu asluhu at-tahrimu, asalnya memang haram, summa tara asyakku, kemudian muncul keraguan-raguan fi hilhi, di dalam kehalalannya, fahadhihi syubhatun, maka inilah syubhat yajibu ijtinabuha i'timadan, wajib ya dihindarkan i'timadan secara pasti. Nah, beda lagi tuh Pak. Kalau tadi kita emang lihat langsung dia main judi, ternyata menang, langsung kasih duit ke kita. Itu buru-buru apa? Kita tolak, jangan bilang ragu, akan duitnya halal ini. Tapi kan melihat main judinya tadi. Tadi main judinya dia, gitu kan? Meskipun dia nggak main judi, maka kagak boleh, karena udah tahu dengan mata kepala sendirinya dia main judi, duitnya dihasilkan dari sesuatu yang haram. Jangan ragu-ragu ini halal apa haram ya, halal. Udah haram gitu aja. Ya. Jadi bedanya gitu dong Pak. Kalau nggak ngeliat langsung dia main judi, duitnya boleh diambil, ya. Tapi paling bagus apa? Waro tadi dihindarin. Jadi masalah itu pilihan, dua pilihan terserah. Tapi kalau benar-benar dia main judi, kita ngeliat mata kepala kita sendiri, terus kita ambil juga duit kita, udah jatuh haram. Hati-hati ya, syubhat jatuh kepada yang haram. Maka wajib kita hindarkan, kata Imam. Alal asli, pada hukum asalnya. Memang judi halal apa haram katanya? Halal. Gitu. Kalau kupon gimana dulu ya? Hah? Kalau kupon undian gitu. Kenapa tuh? Kupon itu. Undian itu apa? Saya barang. Enggak, undiannya kita disuruh bayar dulu nggak sebelumnya? Ya kalau sebelumnya nggak suruh bayar, mana nggak apa-apa, itu jadi hadiah. Iya, jadi hadiah.
Ya. Jadi ada begini Pak, ini saking waroknya ya. Jadi ada misalkan perlombaan apa nih misalkan Mancing. Kemudian bola, perlombaan bola misalkan, ya. Terus bayar pendaftaran kan? Duit pendaftaran itu nggak boleh dibuat hadiah. Jadi nanti jatuhnya jadi apa? Maisir, jadi judi. Kan masang dulu kan? Iya. Itu kehati-hatiannya begitu tuh. Ya bahasanya dia kalau nggak daftar bisa nggak main bola? Kagak, gitu ya. Tapi kalau emang bentuknya sayembara, terus hadiah, kita nggak daftar gratis, nggak apa-apa. Nah, itu hadiah itu namanya, gitu ya. Makanya nanti yang jadi panitia nih yang biar hati-hati banget, misalkan Agustusan ngadain perlombaan kerupuk, misalkan, ya. Nah ini yang buat lombanya jangan duit yang daftar, dari duit yang proposal aja. Lah duit yang daftarnya buat kemana aja Pak? Lah buat operasional, gitu. Jadi kalau dibuat lombanya seolah-olah ini orang masang duit biar menang lomba kerupuk, gitu. Sama kan kayak judi ya? Judi ini pasang ya kayak dulu aja kita Pak beli apa namanya yang apa telur cecak itu ya. Sebenarnya itu udah ngandung judi sebenarnya ya maisir. Kita mau resep cecaknya aja itu telurnya. Ya. Gitu. Iya kan bikin ketagihan kan? Nah itu Pak judi. Bikin penasaran judi itu. Dasarnya murah, coba kalau yang mahal mah nah agak kuat kita. Itu masaknya murah ya. Wa aqsamu syubhati, dan bermula bagian-bagiannya syubhat, sesuatu yang tidak jelas, kasiratun banyak, mutafawitatun bermacam-macam, bertingkat-tingkat banyak betul ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, lihat dulu, tanya dengan hati kita sendiri. Karena ragu-ragu itu adanya di mana? Di dalam hati. Kata Nabi, wal ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'an nas. Ini masalah dosa. Dosa itu cirinya ada dua. Satu, mahaka fi sodrika. Kalau di hati kita tuh ada sesuatu yang merasa kagak nyaman, ya, gundah gulana. Tadi tuh ngambil duit 20.000, padahal mahal itu, tapi hatinya merasa kagak enak. Nah, bisa jadi dosa itu. Ya mendingan balikin lagi, ya mendingan dibalikin lagi karena dia merasa ragu. Kemudian yang kedua, wakarih ta'ayyat toli'a alaihin nas, dia merasa benci, merasa malu kalau dosanya ketahuan oleh orang lain. Itu ciri dosa. Nah jadi pertanyaan, kalau hatinya masih sehat, ya mungkin bisa itu punya perasaan begitu. Tapi kalau hatinya udah hitam, udah keras, masa bodoh Pak? Diterabak aja, tabrak udah. Ya, bodoh amat dah, mau haram kayak mau apa kayak penting kenyang. Berarti hatinya udah mati, hati-hati. Ya. Kata Imam Ghazali kan hati ada tiga, satu hatinya sehat, dua hatinya sakit, tiga hatinya mati. Mati itu udah masa bodoh itu. Dia ngelakuin dosa, makan yang haram, artinya biasa aja, kagak merasa gelisah. Tapi kalau masih ada perasaan gelisah dalam hati kita masih hidup, ya, masih ada kesempatan untuk buru-buru apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ngukurnya di situ Pak, ngukurnya, ya. Kalau misalkan ya, pejabat kita yang pada korupsi dikasih rompi oren, biasa-biasa aja dia, malah senyum-senyum, ya ketawa-ketawa. Ya ketawanya kenapa? Karena simpenan hasil korupsi udah banyak. Iya. Kalau andai kata di penjara 5-10 tahun masih banyak gitu itu, besok kalau penjara masih bisa nikmatin. Begitu mikirnya, karena hatinya apa? Udah mati, udah ada waktu lagi dia untuk apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mudah-mudahan hati kita nih paling kagak sehat sama sakit dah segitu minimal, jangan sampai mati. Ya, kalau sampai mati susah untuk taubat. Tapi kalau
hatinya masih sakit, masih ada kesempatan ingin apa berubah, gitu ya. Jadi semuanya itu nanti terpusatnya bermuaranya di dalam hati kita. Maka Nabi mengatakan kalau hatinya baik, insya Allah segala amal perbuatan yang keluar akan baik. Kalau hatinya buruk, akan buruk juga amal perbuatannya, gitu ya. Wal wara'u an sa'iriha, dan wara' menjauhkan diri dari sifat ya, dosa, an sa'iriha dari keseluruhan yang syubhat itu muhimmun, penting, muta'akkidun ya, sangat ditekankan atau pasti. Jadi lagi-lagi wara' ini penting kita terapkan, meskipun itu sesuatu yang menurut kita tadi secara hukum asalnya halal ya, secara hukum asalnya halal, tapi karena dia nggak mau terjebak kepada sesuatu yang syubhat, maka dia tinggalkan. Ninggalin yang syubhat itu berarti dia warok, apik bahasa kitanya ya. Illa ma kana min dzalika, melainkan pada sesuatu yang demikian itu yarji'u ilal waswasati, yang bersumber atau kembali kepada keraguan-raguan, wal auhami, dan kepada apa namanya ya sama aja artinya ya, was-was juga, auham sesuatu yang was-was juga satu arti ya. Allati la mustanadalah, yang tidak berdasar baginya, wala sababah, dan tidak ada alasan atau sebab, yadullu alaiha, atas sesuatu yang menunjukkan sesuatu ke apa namanya keraguan-raguan tersebut. Mislu ayyakula, seperti ada yang mengatakan al insanu, seseorang, amwalad dunya kullaha syubhatun, harta kekayaan dunia semuanya adalah syubhat ya. Jadi Pak, ada orang yang mengatakan dia was-was, tapi was-wasnya nggak beralasan bahwa mereka beranggapan pokoknya yang di dunia ini semua syubhat, kagak ada yang halal-halalnya ya. Semuanya dianggap apa? Syubhat. Walaysa takhlu usuluha an syai'in, dan tidaklah terbebas ya, asalnya atau sumbernya an syai'in dari sesuatu, minal muamalatil fasidati, dari muamalat ya. Muamalatnya apa ya? Ekonomi lah kalau sekarang ya. Ya, pekerjaan atau ekonomi al-fasidati, yang rusak, wal aidil muta'addiyati, dan tangan-tangan yang melampaui batas, artinya apa namanya pemerintahan yang zalim kalau kita arti sekarang. Jadi begini maksudnya, ada orang yang menganggap bahwa di dunia ini nyari yang halal itu susah, gitu bahasanya ya. Susah banget nyari yang halal, udah lah bodo amat, mau sobat kek, mau haram kek, tabrak aja terus. Dasarnya halal susah, begitu anggapannya. Itu mah alasan dia, sebenarnya alasan yang tidak beralasan, karena memang nafsunya dia aja yang memang hawanya apa, kalau yang nyari yang halal romannya apa, susah nafsunya kata dia ya, padahal setiap di dunia ini udah digarisin sama Nabi kita apa, innal halala bayyinun, yang halal jelas adanya, wal harama bayyinun, yang haram juga apa? Jelas adanya. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, di tengah-tengahnya adalah yang syubhat. Jadi udah ditakerin Pak, yang halal ada, yang haram ada, yang syubhat ada. Yang kita pilih apa dari yang tiga? Yang halal. Yang syubhat kita pilih bisa jadi haram. Ya. Yang haram kita pilih apalagi? Gitu, ya. Numpang WP semuanya belum? Hah? Numpang WP. Numpang WP siapa dulu nih? Kalau WP musola ini mah gratis loh, tidak pakai. Yang di Subhat ini numpang WP, tetangganya punya WP, dia minggir di tembok tetangganya. Nah ini di Subhat Pak, hati-hati. Sampai temboknya rubuh. Bila tahu modelnya lagi tahu lagi tuh, hati-hati. Ya. Ini kudu apik nih Pak nih. Kalau bisa Pak, ngomong dulu, boleh nggak numpang WP? Kalau nggak boleh, ya jangan. Itu gara-gara agak boleh, makanya dia nyolong-nyolong gitu. Jadi apa? Syubhat.
Kalau yang udah fasilitas umum kayak gini nih, masjid, musola, silakan. Warjo ya tuh ya. Ya warjo, oh betul. Ya, kafe, silakan. Ya. Tapi kalau kita kuota habis, pas mata tetangga punya wifi nih, kebetulan kita tahu kalau ini ya passwordnya ya, apalagi bisa bongkar passwordnya dah sendiri. Wah itu mah udah mafia dah. Ya, jangan. Ya kalau bisa apa? Izin, gitu. Karena bukan hak kita itu. Jadi besok Bang Wadi kalau Bang Wifi ke musola atau ke masjid udah aman. Kejauhan ke masjid gitu ya. Udah lama temen deket lah paspor benar. Jadi nggak ada alasan yang berdasarkan bahwa semua yang mengatakan di dunia ini subhat semuanya. Bahkan susah nyari yang rezeki yang halal. Padahal udah ditetepin sama Allah sama Rasul, yang halal ada, yang haram ada, yang syubhat ada. Tinggal pilih yang 3. Ya. Maka kita orang yang beriman, pilihlah yang halal-halal, yang jelas secara hukumnya. Gitu ya. Kata Nabi, ittaqul maharim. Ya, jauhilah sesuatu yang diharamkan. Takun a'badan nas, maka kau akan menjadi hamba Allah yang dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita menjauhi sesuatu yang diharamkan, maka kita semakin taat menjadi hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan apa? Takwa. Gitu. Mana lagi? Fa'an atrukaha. Nah ini dia bimbang ceritanya. Fa'an atrukaha jumlatan, maka jika saya ambil semuanya, gitu kan? Maksudnya yang haram-haram diambil semuanya. Au akhudha ma ahtaju ilaihi, atau saya ambil apa yang saya butuhkannya minha dari yang syubhat tadi, min ghairi tafarruqatin, dari selain dari adanya perbedaan. Dia bingung nih, banyak sekali anggapan dia, subhatnya banyak banget nih. Apakah saya ambil aja tuh sekalian subhat karena merasa dia yang halal susah nyarinya begitu. Emang susah apa nyari yang halal, saya tanya? Hah? Lah diam aja jawabannya. Nyari yang halal susah apa gampang? Lah gampang Pak, jangan bilang susah, kan susah beneran lagi. Dia maksudnya cara nyari yang halal gampang gitu bilang nyebutnya. Asal ikhtiar, sungguh-sungguh pasti ketemu gitu. Emang godaan setan mah suruh belok terus belok. Yang haramnya haram cepetan gitu. Ya. Pada itu. Min ghairi enggak dibeda-beda mana yang halal, mana yang haram, mana yang apa namanya, yang syubhat. Apa kata Habib Al-Haddad, famislu hadza waswasun wa tanattu'in. Yang seperti inilah waswasun, sebuah keraguan-raguan, wa tanattu'in, dan berlebih-lebihan. Jadi pikiran begitu itu berlebih-lebihan, bahwa di dunia ini susah banget nyari yang halal, itu pikiran yang berlebih-lebihan. Ya, rezeki Allah luas, rahmat Allah luas, tergantung bagaimana kita bisa ikhtiar caranya. Ya, semua yang halal banyak Pak. Kayak Indomaret aja parkirin halal nggak? Halal. Kadang gengsi doang gitu, karena gengsi aja. Ya, padahal mah apapun bisa jadi duit yang halal. Memutin bekas botol aqua, itu botol kayak gini ya, botol itu tuh ya, memutin, dirapiin, dikiloin, jadi duit nggak? Nggak jadi duit, emang dasarnya malas. Kan gitu ya. Pokoknya biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, begitu kata saya. Ya, dengan seukuran kesungguh-sungguhan dia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya, kalau dia sungguh-sungguh pasti apa? Dapat. Tuh. Kalau jangan duit itu. Hah? Duit kita cepet. Nah ini, nemu duit, kalau Mas ragu, takut subhat, mendingan kasih ke masjid atau musola.
Lah emang di situ lagi digodanya gitu Pak. Itu kalau duit cepet, kalau duit temunya segepok gimana coba itu? Hah? Dan di situ lagi diuji tuh kita tuh, ya. Bagusnya apa? Menurut hukumnya apa? Diumumkan selama setahun. Setahun Pak diumumin. Ini langsung ambil aja dibuat jajan, ya. Taruh tuh di masjid, ya. Kalau emang mau dipakai, kalau emang diumumin tuh duit 100.000, bilang sama DKM-nya, tolong setiap Jumat diumumin yang kehilangan duit siapa aja, yang disebutin, ntar disebutin lagi 100.000 siapa yang kehilangan duit, besok pada datang ntar. Ya, kalau setahun gak ada, itu berhak tuh yang nemuin ambil silakan. Iya, nunggu setahun. 100.000 setahun. Kalau segepok juga nggak apa ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, halakal mutanatti'una, celakalah orang-orang yang pikirannya terlalu berlebihan. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim Pak, ya, terlalu berlebihan. Qalaha, dia mengatakan Nabi salatan, sebanyak tiga kali. Halakal mutanatti'un, celakalah orang yang yang beralasan yang tidak ada dasarnya, alias berlebihan. Nah, ini bikin susah dirinya sendiri, ya. Wa amsilatul waswasati, cukup, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup dengan